Shalom Jemaat IFCF Bandung, IFCF Batam, dan seluruh Jemaat IFCF dari kota yang lain. Selamat datang di ibadah online pada pagi hari ini. Di bulan ini adalah bulan yang sangat spesial, di mana biasanya kita memberikan yang namanya significant sacrifice, di mana kita memberikan persembahan khusus sebagai persembahan buah sulung kita di tahun ini. Saya mengajak kita semua untuk memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh iman kepada Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya juga ingin mengingatkan Anda semua, bagi Anda yang membutuhkan informasi ataupun juga hal-hal yang berhubungan dengan care group ataupun juga counseling ataupun juga Anda membutuhkan doa, Anda bisa hubungi nomor hotline yang tertera di layar Anda. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan dan kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-14 sampai dengan 15 berkata, "Kalian adalah sahabat-sahabatku kalau kalian melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalian tidak lagi kupanggil hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kupanggil sahabat, sebab semua yang kudengar dari Bapa sudah kuberitahukan kepadamu." Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami semua, dan kami percaya Engkau siap melawat kami semua, Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, hari ini waktu kami beribadah hari ini, waktu kami membuka hati kami buat firman Tuhan, kami rindu Engkau bekerja, melakukan sesuatu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Saya Franky Kunchoro, senang sekali bisa melayani jemaat di IFGF. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya diberi kuasa. Yang percaya ada kuasa dalam kehidupanmu. Kuasa untuk mengalahkan ketakutan, kuasa untuk mengalahkan kekhawatiranmu, itu ada di dalam hidupmu. Kalau engkau percaya, angkat suaramu bersama-sama dan mari kita menyembah Tuhan saat ini. Yes, come on. Buka hati. Thank you Lord. Yes. Kami angkat suara kami Tuhan sebagai tanda kami percaya. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. Come on, sing with me. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, yes, and I'm no longer a slave to fear. Come on, sing. I am a child of God. Angkat suaramu. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flowed through my veins. Come on, sing. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, yes, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer, and I'm no longer
Katakan bersama-sama, sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. I am a child of God. And I am a child of God. 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 Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Kami percaya, kami anak-anakmu, kami diberi kuasa. Oh, sing, I'm no longer, and I'm no longer a slave to fear. Yang percaya katakan bersama saya. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. Yes, I am a child of God. Sing, I am a child of God. I am a child of God. Kau bisa angkat tangan dan katakan bersama-sama. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Sambil kau bisa tetap angkat tangan, sing with me. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yang percaya dengan suaramu saat ini, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini bareng-bareng ya. Here we go. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
besar. Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Nyanyikan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan katakan terjadi di sini. Bersama-sama, oh, ku yakin kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi, only drums, nyatakan bersama-sama. Ku yakin kau, kalau mau tepuk tangan bersama-sama boleh, di sini. Come on. Ku rasakan, come on, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, oh, terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Itu yang kami percaya. Terjadi di sini. Sambil angkat kedua tangan, sekali lagi katakan bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan, oh, oh, terjadi di sini. Sampai musik terus main. Boleh gak buka hatimu lebih lagi buat Tuhan? Aku percaya Engkau hadir Tuhan dalam kehidupanku. Kau gak pernah meninggalkanku, karena Kau Tuhan yang setia. Biar apa yang kami lakukan saat ini, setiap nyanyian, setiap pujian, itu yang kami hidupi setiap hari. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Katakan kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kami yang percaya akan menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yes.
Church, apa kabar jemaat IFGF Bandung, Batam, dan juga kota-kota lainnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita memasuki di minggu kedua di bulan Februari dengan tema bulanan gereja kita, I Am Who You Say I Am. And this is Cutting Edge News for this week. Journey kita dalam mencari identitas di dalam Tuhan pasti akan lebih exciting jika kita berjalan bersama-sama dengan komunitas yang tepat. Kami mengajak Anda untuk tergabung di dalam care group dan di bawah ini terdapat hotline yang dapat Anda hubungi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai care group. Setiap hari Senin, Discipleship Journey yang terdiri dari kelas Come, Grow, Serve, and Lead masih berlangsung. Kelas diadakan via Zoom jam 7 malam. Thank you for your commitment and let's keep on learning. Buku The Volunteers yang ditulis oleh Pastor Semi Hartanto cetakan ketiga sudah rilis dan sudah bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan juga website dari Insight Unlimited. Menceritakan tentang budaya volunteerism yang dapat Anda aplikasikan dimanapun Anda berada. Hingga saat ini, program City Care masih berjalan. Penerimaan bantuan masih kami lakukan dan kami akan selalu berusaha untuk menyalurkannya kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. We want to say thank you for your generosity. Cutting Edge Magazine edisi bulan Februari sudah dapat Anda baca dengan cara mendownloadnya di website kami www.ifjfbandung.org. Banyak sekali artikel yang ditulis oleh tim pastoral dan juga jemaat untuk menemani Anda melewati bulan Februari ini. Mari terhubung dengan IFGF Bandung dengan cara memfollow sosial media kami di Instagram dan juga YouTube. Ladies, mari ajak pasangan Anda untuk mengikuti Love Community pada tanggal 25 Februari bersama dengan Pastor Alfi dan Mia Raja Guguk dari JPCC. Akan membahas tentang tema Being Best Friend with Your Spouse. Akan diadakan jam 8 malam via Zoom. Jangan sampai ketinggalan ya! Bagi jemaat yang berada di luar Indonesia dan rindu untuk memberi, Anda dapat men-scan QR Code dari PayPal berikut ini. Persembahan dapat dilakukan secara online dengan scan QR Code berikut atau transfer ke rekening yang tertera di layar. Another College Talk is coming up dengan tema Let's Date with speakers Pastor Sydney Mohede dan Eta Mohede from JPCC. Pada tanggal 19 Februari jam 7 malam via Zoom. Register yourself via this link or you can access via their Instagram @IFGF College Community. Mari jangan lelah dan jangan bosan untuk tetap memakai masker dimanapun kita berada. Dengan menjaga diri sendiri, kita pun turut menjaga orang lain. Sekian news untuk minggu ini, sesaat lagi kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan siapkan catatan kita. God bless you! Halo, saya Tintin dari Care Group Cipunegara. Pernah nggak sih terpikir dalam pikiran kita apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa depan? Dan yang pasti kita harus bekerja dan mengejar impian kita sampai kita mengalami suatu tujuan kita. Ada satu slogan yang seringkali mengganggu pikiran saya, di mana slogan itu mengatakan menjadi seorang driver itu tidak akan membuat kita menjadi kaya. Tapi menjadi seorang driver itu hanya mencari bahagia. Sempat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa benar menjadi seorang driver itu tidak akan pernah menjadi kaya? Lalu yang selama ini aku lakukan selama 3 tahun ini, apakah itu akan menjadi sia-sia? Orang bilang sebagai status seorang driver adalah selalu digambarkan seorang pekerja keras, dan hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Tapi pada kenyataannya, saya mampu menjalani itu. Dan Roh Kudus mengingatkan saya melalui firman-Nya dalam Amsal 10 ayat yang ke-22a, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya.
Jadi kehadiran Tuhan dan perkenanan Tuhan adalah kebahagiaan terbesar buat saya. Saya tidak menggerutu akan pekerjaan saya dan saya tidak menyesali saat ini. Bahkan saya tidak menghiraukan pikiran negatif yang melemahkan kehidupan dan pekerjaan saya. Pastor Sam pernah mengatakan di dalam firman-Nya, dan itu menjadi acuan dan semangat buat saya. Beliau mengatakan, hargailah apa yang kecil yang ada dalam kehidupan kita. Janganlah menganggap sesuatu yang kecil itu tidak berharga. Karena ketika kita melakukan sesuatu hal yang kecil, ketika dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, maka semuanya itu akan menjadi sangat luar biasa. Menjadi status dan pekerjaan saya sebagai driver online, setidaknya saya bisa melayani orang-orang di sekitar saya bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam pekerjaan saya. Yang pasti, apapun yang saya lakukan, jika Tuhan diikut sertakan dalam kehidupan saya, maka apapun yang saya kerjakan, semuanya akan mengalami suatu kebaikan di dalam perjalanan hidup saya. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi sekarang apa yang saya lakukan? Jika saya mengandalkan Tuhan, saya akan tetap berserah kepada Tuhan, saya akan tetap berseru kepada Tuhan, dan saya yakin di dalam kehidupan bersama Tuhan, Tuhan akan melakukan segala sesuatunya menjadi baik dan luar biasa. Saya Tintin dari Care Group Cipunegara. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita akan berdoa untuk core team leader kita yang baru dari Care Group Dunamis. Mari sama-sama kita doakan Eric dan Sela. Kita bersyukur buat Tuhan karena Eric dan Sela memberikan dirinya untuk boleh melayani Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita buat Eric dan Sela. Bapak, kami berdoa buat Eric dan Sela. Kami bersyukur bahwa mereka memberikan diri mereka, memberikan hidup mereka untuk melayani Engkau Tuhan, untuk menjadi pemimpin bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan pakai kehidupan mereka, biar mereka terus naik dan tidak turun. Apapun mereka kerjakan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, bahkan dalam keluarga mereka, Tuhan berkati dengan luar biasa. Bahkan bukan cuma itu, kami berdoa juga Tuhan memperbesar kapasitas kepemimpinannya, sehingga lebih banyak lagi orang bisa datang kepadamu melalui kehidupan mereka berdua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat Eric dan Sela. Haleluya. Amin. Kita juga akan berdoa untuk pokok doa kita pada pagi hari ini. Mari arahkan tangan kita kepada pokok doa yang ada di layar. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang di mana di bulan ini kami memberikan yang namanya buah sulung, significant sacrifice, persembahan kami buat Engkau di tahun ini. Kami berdoa apa yang kami persembahkan, apa yang kami berikan Tuhan. Kami berdoa supaya di tahun ini kami mengalami favor dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa apa menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan ketika mereka memberikan persembahan pertama mereka buat Engkau di tahun ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menjawab dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul untuk sakit penyakit Tuhan. Saat ini yang membutuhkan kesembuhan dari COVID-19, bahkan juga dari osteoporosis dan flek di paru-paru, bahkan infeksi usus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan, healing flow saat ini mengalir dengan luar biasa dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, jemaat-Mu yang merindukan adanya penjagaan dan juga pertumbuhan di dalam janin. Setiap jemaat boleh bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan sempurna. Kami berdoa juga Tuhan melakukan karya-Mu dengan luar biasa. Bahkan juga kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang berdoa untuk pimpinan Tuhan selama hidup di luar negeri, hidup di Jerman. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat dan favor daripada Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat Tuhan sendiri yang telah menjawab doa kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesembuhan yang terjadi buat jemaat-Mu dari COVID-19 Tuhan. Thank you Lord. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa dan Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami Tuhan. Kami juga berdoa hari ini untuk mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau berdoa ya, saya akan mulai berdoa sekarang.
Tuhan, aku berdoa ya untuk Zaneta Lela Victorian. Aku berdoa ya Bapak, biar Engkau juga memberkati orang tua mereka, orang tua anak ini. Untuk Eric Victorian Saputra dan Sheila Natalia Komar. Aku berdoa untuk hikmat marifat Engkau berikan kepada orang tua untuk mendidik Zaneta dengan baik. Aku melihat Zaneta ya Bapak sebagai orang yang bisa menjaga satu keseimbangan balance. Dia adalah orang yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang sekeliling dia. She is a bringer of peace. Dia adalah pemberita daripada satu rasa aman dalam Tuhan. Mari ya Bapak, di tengah situasi yang mungkin berkecamuk, dia adalah orang yang bisa membawa damai. Kemanapun dia pergi ada damai sejahtera. Kemanapun dia pergi ya Bapak, ada satu perekatan kembali. Kemanapun dia pergi ya Bapak akan membawa kepada satu kerukunan dari situasi yang mungkin sulit. Aku berdoa ya Bapak, sepanjang kehidupan anak ini penuh dengan sukacita dari Tuhan. Joy bringer, orang yang bisa membawa sukacita yang dari Tuhan. Aku berdoa ya Bapak, sungguh rumah pun dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Aku berdoa ya Bapak, sepanjang kehidupan anak ini, dalam kehidupan anak ini terus-menerus ya Bapak, Engkau yang berikan kecukupan dalam kehidupan orang tua. Karena ya Bapak, dalam kehidupan anak ini aku berdoa dia akan jadi berkat buat orang banyak. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa tutup bungkus dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita berdoa untuk Marla Abigail Fo. Kami juga berdoa untuk orang tuanya Agustinus Kurniawan Fo dan Yunita Tamrin. Aku berdoa untuk Marla ya Bapak. Mari ya Tuhan, mulai saat ini ya Tuhan, dia akan menjadi anak yang punya mimpi yang besar. Dia nggak akan settle untuk hal-hal yang kecil, tetapi dia mau mempunyai satu rasa eksplorasi. Dan aku berdoa saat ini ya Bapak, biar Engkau sendiri ya Tuhan yang mengembangkan ya Bapak kerendahan hati dalam kehidupannya ya Bapak. Karena ketika dia mulai explore dan dia mulai expand dan dia mulai berkembang dan dia mulai bertumbuh ya Bapak, biar dia tetap stay on the ground, biar dia tetap ya Bapak memuliakan Tuhan dengan segala talenta yang dia punya. Aku berdoa ya Bapak saat ini ya Tuhan, ketika apa yang dia pegang ya Bapak mengalami keberhasilan, dia memberikan kemuliaan untuk Tuhan ya Bapak. Dia mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia menjadi tidak sombong. Tetapi ketika ada beberapa hal yang dia pegang yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia nggak cepat-cepat down. Aku berdoa ya Bapak, sungguh ya Tuhan, Engkau menghendaki dia untuk ketemu begitu banyak orang. Dan ajar dia untuk rooted in you. Ajar dia untuk bersandar kepada Tuhan dalam setiap perkataan yang dia ucapkan. Aku berdoa untuk orang tua ya Bapak, untuk kecukupan, untuk hikmat marifat dari Tuhan, untuk segala perkara yang tengah mereka hadapi saat ini. Aku berdoa ya Bapak Roh Kudus, Engkau memberkati orang tuanya, sehingga Agus dan Yunita ya Bapak sungguh-sungguh bisa makin bersatu di musim ini ya Tuhan. Mereka menghadapi semuanya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk keluarga ini. We dedicate this family in Jesus name. Kita sekarang mau berdoa untuk Elden Aaron Anfiris, anak dari Kristanto dan Fitri Yulianti. Tuhan, aku berdoa untuk Elden Aaron Anfiris, dan aku juga berdoa untuk orang tuanya Kristanto dan Fitri Yulianti. Aku berdoa ya Bapak untuk hikmat marifat turun untuk mendidik anak ini dalam takut akan Tuhan. Aku berdoa untuk Kristanto dan Fitri ya Bapak, supaya Engkau sendiri yang memenuhi mereka dengan hadirat-Mu. Engkau cukupi semua kebutuhan mereka ya Bapak, sehingga keluarga ini terjamin di dalam Tuhan. Aku berdoa untuk Elden ya Bapak. Mari ya Bapak. Aku berdoa untuk the gift of songs dalam kehidupan dia ya Bapak. Aku berdoa ya Bapak, sungguh dia adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Dia adalah anak yang gemar akan hadirat-Mu. Aku berdoa ya Bapak saat ini ya Bapak, dari mulai masa kecilnya ya Bapak, dia sudah berada ya Tuhan dalam sebuah keadaan di mana dia menyadari ketika hadirat Tuhan turun dengan kuatnya. Aku berdoa ya Bapak bahwa dia akan menjadi miracle worker ya Tuhan. Ketika dia bernyanyi memuji Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia berdoa, orang yang sakit disembuhkan ya Bapak. Orang yang sedang terluka mengalami pembalutan dan kesembuhan dari Tuhan sendiri. Aku berdoa ya Bapak, sungguh mujizat terjadi atas keluarga ini Tuhan. Begitu banyak doa-doa yang dinaikkan oleh orang tua ya Bapak. Karena situasi zaman ini, aku berdoa Roh Kudus Engkau membantu, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan terobosan demi terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini ya Bapak.
Mari ya Tuhan, aku berdoa untuk kerukunan dalam keluarga ini. Aku berdoa apapun yang dipegang berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk keluarga ini. Kami angkat, dedikasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk Jace Riker Kristianto, Jace Riker Kristianto, anak dari Yohanes dan Angie. Kami berdoa Tuhan untuk Jace dan orang tuanya, Yo dan Angie ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk orang tua, untuk kesabaran, hikmat, marifat dari Tuhan, untuk bisa merawat anak ini ya Tuhan. Kau berikan ya Bapa kecukupan, Engkau berikan ya Bapa segala macam hikmat yang diperlukan, especially ketika Jace grow up ya Tuhan. Mari ya Bapak, ya mereka mempunyai kesabaran. Jace will be the person yang mempunyai banyak gifting dalam kehidupannya. Dia suka ini dan itu, dia gemar ini dan itu, dia bisa ahli dalam ini dan itu. It might be sedikit confusing buat orang tua at the beginning of the season karena ada begitu banyak minat dari anak ini. Dia akan punya interest akan art, dia akan punya interest akan numbers and science. Dan let him grow in Jesus' name. Let him grow according to the Spirit of the Lord yang bergerak dalam kehidupan anak ini. The only thing that the parents must do, assist him, yaitu menolong dia, memagari dia, dan kemudian memberikan prinsip-prinsip yang baik. Because this boy, dia akan punya banyak options dalam kehidupannya. May he always choose the right thing in Jesus' name. Because of the principle of God yang ditaruh dalam kehidupan orang tuanya. The kids of many options. Dan dengan options begitu, ada begitu banyak kemungkinan sebetulnya dia bisa menjadi sangat baik sekali. As long as he got the right principle. And I pray for the right principle untuk turun dalam kehidupan Yo dan Angie saat ini di dalam nama Yesus. Berkati keluarga ini ya Tuhan. Biar selalu ya Bapak, Engkau berbicara Roh Kudus kepada keluarga ini. Karena Engkau punya rencana yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. In Jesus' name. Haleluya. Sekarang saya berdoa untuk Logan Zander Tanujaya, anak dari Firman dan Cheryl. Aku berdoa untuk anak Logan Zander Tanujaya, dan aku berdoa untuk orang tuanya Firman dan Cheryl. For the wisdom of the Lord. Untuk mendidik anak ini dalam takut akan Tuhan dan dalam kebenaran firman Tuhan. Logan will be lebih like a spring atau mata air yang dari Tuhan. Dia membawa satu refreshing ke dalam situasi yang panas dan sulit. He's gonna be filled with wisdom, satu hikmat dari Tuhan untuk menjawab begitu banyak a problem. He's gonna be a problem solving person. Orang yang dimana penuh dengan hikmat dari Tuhan, dimana banyak orang nantinya mereka mengalami kebentuan, mereka akan datang kepada anak ini dan hikmat dari Tuhan mengalir. So I really pray Engkau memberikan kekuatan kepada orang tua untuk dari kecil fill this child with wisdom and knowledge and the fear of the Lord. Wisdom and knowledge and the fear of the Lord. Because dia akan bertumbuh dan berkembang karena tiga hal ini. Wisdom, knowledge, and the fear of the Lord. To keep him grounded and rooted. Untuk membuat dia terus menjadi anak yang saleh, anak yang betul-betul tidak sombong. Karena akan ada banyak orang datang kepada anak ini dari berbagai macam tipe manusia, dari berbagai belahan dunia akan ketemu anak ini untuk minta wisdom and encouragement. Let him be humble in Jesus' name. Biar dia penuh dengan segala macam hikmat, dengan segala macam knowledge and the fear of the Lord. Engkau berkati orang tuanya Tuhan untuk bisa menjadikan mimpi dari Tuhan yang sedemikian dalam keluarga mereka. Engkau cukupi mereka, Engkau berikan mereka satu kerukunan yang terus ya Bapa. Mari ya Bapa, every small things mereka bisa cepat-cepat fix it sehingga mereka terus bisa berlari ke depan. In Jesus name. Haleluya, haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk Damien Kyler Wawolangi. Damien, anak dari Roy dan Jessica. Aku berdoa ya Bapak untuk Damien Kyler Wawolangi, anak dari Ray, Jessica. Engkau berkati orang tuanya dengan hikmat dan marifat dari Tuhan untuk membesarkan anak ini dalam takut akan Tuhan. Mari ya Bapak, this boy Damien dipanggil sama Tuhan untuk menjadi the leader of the flock, untuk menjadi pemimpin dari begitu banyak orang.
ada satu kuasa yang Tuhan berikan bukan hanya untuk memimpin, tapi justice, keadilan. Dia akan menjadi orang yang tidak suka sama injustice. Dia tidak tahan untuk melihat ketidakadilan, dan dia akan bergerak untuk itu. A person with strength and dignity and integrity and power. Biar Tuhan Kau menjaga dia ya Bapa. Anak ini ya Tuhan, biar dia terus rendah hati dalam Tuhan, sehingga dia bisa memakai all the power and anointing yang Tuhan berikan dalam kehidupannya to lead well, untuk memimpin dengan baik. Biar orang tuanya bisa memberikan kepada anak ini ya Tuhan all the principles of Jesus dalam memimpin ya Tuhan. Mari ya Tuhan, sehingga di dalam kekerasan dia ada sebuah kelembutan, di dalam ketegasan dia ada kasih yang luar biasa. Mari ya Tuhan, biar Engkau mengaruniakan keluarga ini ya Bapak dengan kecukupan ya Bapak, dan Engkau sendiri yang memberikan hikmat sehingga apapun yang mereka pegang berhasil. And when they don't know what to do, Ray and Jessica will pray to the Lord, dan biar Tuhan menjawab apapun yang menjadi isi hati mereka, in Jesus name. Sekarang saya berdoa untuk Kaluna Arya Chandra Dinata, anak dari Ricky dan Ivana. Aku berdoa untuk Kaluna Arya Chandra Dinata ya Tuhan, dan aku berdoa untuk orang tuanya Ricky dan Ivana. Aku berdoa untuk the wisdom of the Lord untuk turun dalam kehidupan Ricky dan Ivana ya Tuhan. I see many colors in Kaluna. Dia akan menjadi orang yang mempunyai begitu banyak talenta. Ada begitu banyak warna dalam kehidupannya. She loves colors. Akan ada begitu banyak hal yang bisa dia pegang, dan itu menjadi indah. Akan ada begitu banyak hal yang dia pegang, dan itu membawa sebuah kesegaran dalam kehidupan orang lain. Women of colors. Dia akan travel a lot ke sini dan ke sana, dan ketemu dengan banyak orang of many colors. Dia akan ada begitu banyak hal yang dia lakukan supaya memberikan damai sejahtera dalam kehidupan orang lain. Aku berdoa ya Bapak untuk Ricky dan Ivana for expansion of dreams dalam kehidupan mereka. Untuk mimpi yang dibesarkan dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Don't stop at today's dreams, karena Tuhan ingin memberikan mimpi-mimpi yang lebih besar dalam kehidupan kalian. Dan don't reflect your life on today, because tomorrow will be brighter than today. Dan aku berdoa ya Bapak, sungguh ya Tuhan, Kau yang rawat keluarga ini, Kau yang jagai keluarga ini dengan kecukupan dan takut akan Tuhan dan hikmat marifat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Saya kali ini mau berdoa untuk Gabriela Hana Maria Pasaribu, anak dari Samuel dan Junita. Aku berdoa untuk Gabriel Hana Maria Pasaribu. Dan aku juga berdoa untuk orang tua dari anak ini, Samuel dan Junita ya Bapak. Mari ya Bapak, biar keluarga ini Kau berikan hikmat dan takut akan Tuhan untuk merawat Gabriela dalam firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Bapak. She's gonna be a woman of great ambition. Ambisi itu bagus, nggak masalah. She's gonna be a woman with great ambition and aspiration. Artinya dia mempunyai banyak cita-cita. Ini anak akan punya banyak cita-cita. Banyak cita-cita yang besar, yang mungkin pada awalnya kedengaran muluk. Aku berdoa sebagai orang tua tidak mematahkan cita-cita itu dan mengatakan itu terlalu muluk. Tetapi aku berkata ya Bapak, let it happen, biar itu terjadi in Jesus name. Apapun yang dari Tuhan biar terjadi atas anak ini ya Tuhan. Biar tangannya ya Bapak, apapun yang dia pegang berhasil. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar, yang mungkin diimpikan oleh generasi-generasi sebelumnya, tetapi anak ini mampu untuk melakukannya, karena Tuhan ada dalam kehidupan dia. Aku berdoa untuk anak ini ya Bapak, Engkau jagai pergaulannya ya Tuhan. Because this child is gonna be like a magnet. Banyak orang mau mendekat kepada dia, tapi aku berdoa Engkau jagai pergaulannya dari segala hal yang buruk, dari segala macam hal yang menyedot dia ya Bapak. Tapi aku berdoa Engkau pagari dia dengan orang-orang yang baik sekeliling dia, dan Engkau jagai kemurnian anak ini ya Tuhan, sampai pada masa di mana Tuhan akan nyatakan rencana-Mu yang sempurna atas kehidupan anak ini dan keluarga ini. I really pray that orang tua akan menjaga anak ini dan memagari anak ini dengan firman Tuhan, sehingga anak ini nantinya mampu untuk stand up, mampu untuk berdiri atas dasar yang teguh. Itu dasar dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. In Jesus name. Aku berdoa saat ini Tuhan untuk Risen Phoenix Hidayat, anak dari Donald dan Sherlyn.
Aku berdoa ya Bapak, sungguh ya Tuhan, Engkau memberkati orang tua ini ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan turun, in the name of Jesus ya Bapak. Mari ya Tuhan saat ini ya Tuhan, aku melihat berbagai bidang tanah dan tempat. Aku berdoa ya Bapak saat ini ya Tuhan, biar Engkau memberikan kepada dia favor, bukan hanya untuk new places, tempat-tempat yang baru, di mana anak ini akan explore begitu banyak tempat-tempat yang baru ya Bapak. Dia akan pergi ke begitu banyak tempat, tetapi dia adalah orang yang bisa membantu orang lain dan mampu untuk memiliki tempat, land, after land. Dia akan mengurus land, dia akan mengurus tanah, dia akan mengurus tempat. Yang tadinya sulit akan bisa menjadi lebih mudah. Dan pengurapan yang diberikan seperti kepada Abraham dan Ishak untuk mengelola tempat, mengelola tanah, Engkau berikan dalam kehidupan anak ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapak, sungguh untuk takut akan Allah turun atas anak ini ya Tuhan. Karena akan banyak orang yang akan nantinya meminta pertolongan dari dia. Aku berdoa untuk orang tua ya Bapak, untuk Donald dan Sherlyn, untuk memimpin anak-anak ini di dalam takut akan Tuhan. Memimpin anak ini di dalam kebenaran-Mu, dan memimpin anak ini untuk mendekat selalu, meminta hikmat daripada Tuhan selalu. Terima kasih ya Bapak, tutup bungkus dengan darah-Mu keluarga ini ya Tuhan. Biar mereka mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Sekali lagi ya Bapak, untuk semua orang tua Engkau berkati. Untuk setiap suami Engkau berkati. Untuk setiap istri Tuhan berkati. Untuk setiap anak-anak ini Tuhan berkati ya Bapak. Biar usaha mereka, apapun yang mereka lakukan ya Bapak, terus Engkau berkati tangan mereka ya Bapak. Apapun yang mereka pegang berhasil. Aku berdoa Engkau melingkari pergaulan mereka dengan pergaulan yang baik ya Bapak. Karena apapun yang mereka tabur dalam pergaulan mereka akan menurun kepada anak-anak mereka. Aku berdoa ya Bapak, sungguh Engkau pagari keluarga, tiap keluarga ya Bapak. Dan aku berdoa ya Bapak, sungguh semua mimpi mereka, visi mereka ya Bapak, di dalam Engkau terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang berhasil. Thank you Lord, untuk hari ini kami dedikasikan keluarga demi keluarga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amen. Greeting Church, kita masuk di dalam tema kita di bulan ini. Dan tidak terasa kita di bulan Februari. Dan tema kita bulan ini mengatakan I am who you say I am. Aku adalah apa yang Tuhan katakan tentang diriku. Aku bukannya apa yang orang lain katakan tentang saya, tetapi saya adalah apa yang Tuhan katakan dari kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan saya dan keluarga saya dan apa yang saya kerjakan. Dan saya rasa tema itu sendiri sudah encouraging luar biasa. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sangat antusias sekali dalam memberikan significant sacrifice, persembahan dan buah sulung di awal tahun. Dan saya tahu banyak orang memang dalam kehidupannya lagi banyak tantangan, tetapi Anda setia, Anda adalah orang-orang yang generous. Dan saya terharu, saya percaya bahwa setiap dari kita mengalami terobosan dari Tuhan dalam bidang-bidang yang Tuhan mau kita mendapatkan terobosan. So God bless you church. Dan juga untuk teman-teman semua yang setia mengikuti iGrow, kelas penuh sekali semuanya. Saya mengucap syukur saya dikelilingi oleh orang-orang yang setia terus mau belajar. And as a pastor I cannot complain. Saya nggak ada sesuatu yang saya bisa komplain di hadapan Tuhan, karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul I am His sheep. Saya adalah domba peliharaan Tuhan. Dan hari ini saya mau bacakan dari Yohanes 10. Yohanes 10 merupakan pasal di mana pasal penggembalaan, di mana Yesus banyak sekali ngomong tentang gembala dan domba dan berbicara tentang bagaimana cara pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau saya memilih judul I am His sheep karena memang Yesus yang mengatakan bahwa kita adalah domba peliharaan Tuhan. Yohanes 10 ayat yang pertama kita mau baca. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi Yesus sendiri, meskipun kita adalah kepunyaannya, dia mau melakukan dengan cara yang sopan, cara yang benar. He's a gentleman. Dan dia mau melakukan segala sesuatu dengan proper, dengan layak. Jadi dia gak hanya sekedar manjat-manjat tembok, tapi dia berdiri di tempat yang tepat dan tegas. Di ayat yang kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba, proper, jelas, prosedural, sesuai dengan aturan.
Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Beautiful. Ayat yang ketujuh, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah akses utama. Akulah jalan masuk. Akulah satu-satunya jalan untuk menuju sesuatu yang lebih baik, untuk keselamatan, untuk hidup yang kekal. Dan segala sesuatu rencana Tuhan dalam kehidupan domba-dombanya, dalam kehidupan Anda dan saya. I am the door. Yesus katakan, aku adalah pintu. Di ayat 9 dilanjutkan lagi, diulangi lagi, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput, green pastures, rumput yang hijau, dikatakan di Mazmur 23. Dan firman Tuhan perjanjian lama berkata bahwa diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, ketika Tuhan adalah gembala kita dan adalah pintu dalam kehidupan kita semuanya. Ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ada kontras sekali antara kuasa kegelapan dengan Yesus sendiri. Yang satu ingin membunuh dan membinasakan, Yesus memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan, yang penuh dengan segala macam hal yang baik. Di ayat 11 kita katakan, akulah gembala yang baik. Jadi ini bukan hanya pintu akses, tapi dia sendiri adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, dia mati dan dia bangkit di kayu salib untuk kita semuanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Di ayat yang ke-14 dikatakan, akulah gembala yang baik. Dikatakan begitu. Dia bilang bahwa akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di ayat 27 dia ulangin lagi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Bapa Surgawi, aku minta Roh Kudus engkau membantu hamba-Mu dalam berbicara. Dan juga untuk setiap hati yang mendengar akan jatuh tanah yang subur menghasilkan buahnya pada musimnya 160-30 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen. Ada sebuah perkataan yang punya statement seperti ini, bahwa setiap orang sebetulnya sedang mengikuti sesuatu atau seseorang dalam kehidupannya. Mungkin dia ingin mencontoh sesuatu yang baik, mungkin dia ingin menjadi seperti orang itu, atau mungkin dia dalam perusahaan dia ingin supaya perusahaan itu mempunyai sebuah benchmark, mempunyai standar mutu tertentu, dan dia mengikuti langkah-langkah dari perusahaan yang sudah lebih besar, lebih mapan, lebih baik, dan lebih lama. Setiap dari kita, sadar atau tidak sadar, sedang mengikuti sesuatu atau seseorang. Dan dalam hal ini kita melihat dalam firman Tuhan bahwa dia adalah gembala. Dan dia adalah gembala yang baik. Dan tugas kita sebagai domba-domba sebetulnya untuk mengikuti dia. Tapi hari ini saya akan mulai firman Tuhan dengan pertanyaan yang sederhana yang harus kita jawab dengan jujur dalam kehidupan kita semua. Church, who or what is your shepherd? Gereja Tuhan, teman-teman jemaat Tuhan. Siapa sih atau apa sih yang sedang kita izinkan sebetulnya untuk menggembalakan kehidupan kita hari-hari ini? Dan di dalam bahasa Greka, dalam bahasa asli, kalau kita baca tadi di Yohanes 10, kata gembala dipakai kata poimen. Poimen itu adalah arti yang sebenarnya dari poimen bukan hanya gembala domba, tetapi arti dari poimen adalah orang yang sangat komit untuk memberikan damai kepada ternak, hewan, sesuatu apapun yang sedang dia take care, yang sedang dia urus. Orang yang komit memberikan damai. Jadi hari ini saya melihat, ketika saya melihat kata poimen ini, apakah orang atau sesuatu yang saya ikuti memberikan damai di dalam kehidupan saya? Karena itu penting. Karena Yesus mengajarkan, memberikan, menjanjikan kepada kita, kalau kamu ikut saya, kamu akan mendapat damai karena aku komit memberikan damai di dalam kehidupanmu. Dan saya rasa undangan itu sangat personal sekali. Bahkan Daud, nenek moyang secara fisik dari Yesus Kristus sendiri, dia menulis demikian dengan sangat detail di Mazmur 23 dikatakan, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. The Lord, dia nggak pakai kata Adonai mengatakan itu Tuhan, tapi the Lord yang dia tulis di situ dalam bahasa asli dia pakai YHWH.
Sebuah nama Tuhan yang sangat kudus, yang tidak boleh disebut dengan sembarangan, tetapi sekaligus mengandung sebuah arti yang personal, bahwa I am, who I am, aku adalah pribadi yang menciptakan dunia, tapi aku sekaligus merupakan pribadi yang mengasihi kamu. The Lord YHWH adalah gembalaku. Dia mengatakan itu. So, he is so personal. Dia merupakan gembala yang baik, tetapi dia juga sangat personal dalam kehidupan saya. Dan karena itu Yesus sendiri berkata bahwa, hey, gembala kamu yang personal itu bukan cuma gelarnya YHWH, Tuhan yang luar biasa, tapi punya namanya Yesus. Aku adalah gembala yang baik. Dan saya rasa itu merupakan sesuatu privilege, ya, merupakan sebuah kehormatan bahwa gembala kita yang menuntun kita, Yesus itu dia mempunyai nama dan dia mengenal kita dengan nama kita. So it's an intimate relationship. Sebuah hubungan yang seharusnya sangat kental, sangat erat, dan sangat-sangat lengket melekat satu dengan yang lain. Karena itu saya berpikir ya, bahwa kalau memang saya butuh gembala dalam kehidupan saya, kalau memang saya mengikuti sesuatu, saya berpikir bahwa kalau memang saya mengikuti sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan saya, berarti finansial saya tidak bisa menggembalakan saya. Karena segala sesuatu bisa terjadi. Itu bukan sumber damai sejahtera buat saya. Finansial saya tidak bisa menggembalakan saya. Berarti pekerjaan saya tidak bisa menggembalakan saya. Saya butuh financial, saya butuh pekerjaan. Tapi finansial dan pekerjaan tidak bisa menggembalakan saya. Berarti pencapaian saya, segala macam hal yang bisa saya buat, yang saya bisa reka-reka, yang saya bisa lakukan, segala macam jeripaya saya. Apakah itu perlu? Perlu, segala sesuatu dilihat dari buahnya. Tapi pekerjaan saya, hasil pencapaian saya itu tidak bisa menjadi gembala dalam kehidupan saya. Dan kemudian juga apa kata orang tidak bisa menggembalakan saya. Dan saya berdoa semua jemaat Tuhan, Anda tidak digembalakan oleh hal-hal ini. Anda perlu hal-hal ini, tapi jangan sampai digembalakan oleh hal-hal ini. Karena itu ketika kita ada di dalam Dia, ketika kita adalah domba peliharaan Dia, maka Dia memberikan kepada kita sebuah damai, dan Dia izinkan kita untuk masuk keluar dalam keamanan dan kenyamanan dalam padang rumput yang hijau. Dan saat ini saya ingin kita semuanya ngerti bedanya dua kata ini, yang dalam bahasa Indonesia sama. Kalau Anda baca kamus artinya adalah kepuasan, tapi saya merasa ada sesuatu yang beda. Ada kata namanya contentment, kalau saya memilih mengartikannya sebagai suatu rasa utuh, dan juga namanya satisfaction, suatu rasa puas. Dan seringkali orang hanya mengejar satisfaction, rasa puas. Tetapi Tuhan ingin memberikan kepada kita rasa utuh yang namanya contentment. Satisfaction, rasa puas, boleh nggak? Boleh. Tapi rasa puas itu rata-rata temporary, atau dia sementara sifatnya. Kalau Anda makan sesuatu yang Anda suka, yang enak atau yang mahal, apapun lah, Anda senang makan itu, Anda makan. Apakah Anda merasa satisfied? Apakah Anda merasa puas? Ya, Anda bisa merasa kenyang, Anda bisa merasa puas. Tapi saya berani jamin 12 jam lagi paling lama Anda akan lapar lagi. Sehingga segala suatu kepuasan yang tadi Anda rasakan itu temporal, karena Anda harus makan lagi, Anda harus minum air lagi. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan juga kalau misalnya Anda membeli misalnya pakaian yang baik, Anda mau kenakan supaya Anda bisa lebih excellent lagi. Anda mau membeli pakaian yang bagus untuk Anda bisa pakai. Apakah itu boleh? Boleh, tetapi bukan hanya temporary. Segala hal yang bisa kita beli dan kita pakai dan kita makan itu devalue. Artinya apa? Pakaian atau kendaraan atau apapun yang kita beli banyak sekali, yang begitu kita beli maka nilainya turun dan menjadi barang yang bekas. Begitu banyak hal dalam kehidupan ini mendapatkan satisfaction, mungkin kita mendapatkan kepuasan, tapi itu temporary, sementara, dan nilainya makin turun. Dan kemudian apakah kita merasa senang, apakah kita merasa wah ada pencapaian? Itu boleh, tetapi seringkali kita mendapatkan satisfaction, kita mendapatkan peace, damai in pieces. Damai dalam bentuk yang kecil, bisa menambal kesenangan kita, bisa menambal suatu kepuasan, satisfaction dalam kehidupan kita. Apakah salah? Tidak. Tetapi Tuhan ingin kita mengejar yang namanya contentment, rasa utuh di dalam Dia. Karena kalau namanya contentment, rasa utuh adalah it's a state of being. Itu merupakan keadaan jiwa seseorang.
Mau keadaan apa di luar sana, keadaan jiwanya itu content, jiwanya itu kuat, jiwanya itu tegar, contentment. It's a state of being, keadaan emosi, keadaan jiwa yang tidak terpengaruh sama banyak hal yang di luar sana. Dan kemudian kalau contentment itu suatu hal yang ilahi, suatu rasa utuh dari Tuhan, biasanya bukannya di value tapi gain value. Nilainya makin lama makin naik, kebijaksanaan, hikmat, nilainya makin lama makin naik. Kesabaran, tahan uji, penguasaan diri, nilainya makin lama makin baik. Dan ketika orang content, ketika orang utuh dalam hidupnya, maka dia mendapatkan peace from wholeness. Satu damai dari keutuhan dan gak hanya mengejar damai yang sifatnya cuma chunks and pieces, bagian demi bagian demi bagian dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga di sini dikatakan ya, Daud mengatakan kan di Mazmur 2:3, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall lack nothing. Dan sepertinya dia katakan kalau Tuhan adalah gembala saya, I have no desire for someone else. Saya nggak punya keinginan bahkan untuk mencari Tuhan dan gembala yang lain selain daripada Tuhan yang udah begitu komplit dalam kehidupan saya, memberikan kepada saya contentment, yang memberikan kepada saya suatu keutuhan. Dan dalam kehidupan kita saya rasa kita mengerti lah bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh penggembalaan dari Dia. Karena domba itu punya tendensi dia itu nearsighted. Artinya dia cuma bisa melihat hal-hal yang tepat di depan dia. Domba nggak bisa melihat sesuatu yang jauh. Dia nggak bisa melihat, oh ada sungai di sana, oh ada padang rumput yang lebih hijau di situ, nggak bisa. Dia hanya bisa melihat sesuatu yang tepat di depan mata dia. Dan bukankah itu kita? Sejagonya orang forecast ini, forecast itu, ramalan tentang cuaca, ramalan tentang ekonomi, financial, keadaan dunia, dia cuma bisa menjabarkan apa yang dia pikir dia tahu tentang masa depan. Tetapi sebetulnya bukankah kita saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita cuma tahu apa yang ada di depan kita. Karena kita emang domba di hadapan Tuhan. Dan di depan kalau misalnya orang dibawa sama gembala, dia dibawa kepada rumput, the shoots of grass. Dia dibawa kepada rumput yang memang siap untuk dimakan. Dan gembala yang tahu tempatnya ada di mana. Karena seringkali domba nggak ngerti di mana ada rumput yang betul-betul hijau untuk bisa dia makan. Dan di sini kita berkata bahwa kita memerlukan bantuan Tuhan. Kita memerlukan penggembalaan dari Tuhan. Karena memang betul, yang paling sulit untuk dipimpin adalah diri kita sendiri, meskipun kita harus mempelajarinya. Dan di sini saya mau katakan kepada semua jemaat Tuhan, I need to learn how to lead myself. Memang betul, saya perlu untuk belajar untuk memimpin diri saya sendiri kan, supaya nggak jatuh dalam kesombongan, amarah, kepahitan, iri hati dan sebagainya. Saya harus memimpin diri saya sendiri. I need to learn how to lead myself, but I cannot become my own shepherd. Tapi saya nggak bisa jadi gembala diri saya sendiri. Setiap dari Anda bolehlah belajar untuk mimpin diri sendiri. Tapi tidak ada dari kita yang didesain untuk bisa menggembalakan diri sendiri. Nggak ada dari kita. Karena itu di dalam Alkitab menarik sekali. Tuhan seperti memasangkan kita dengan Dia. Memasangkan terus. Sepertinya dalam Alkitab ditulis bahwa di Yeremia bahwa kita adalah tanah liat. Dia adalah penjunan, tukang tembikar. Tanah liat selalu butuh tukang tembikar supaya menjadi sebuah bejana yang baik di tangan tukang periuk yang handal. Apalagi dikatakan bahwa kita adalah anak dan dia adalah bapak. Anak butuh bapak. Kemudian apalagi dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kita yang hidup dalam kegelapan diberikan terang yang ajaib dalam kehidupan dia. Dan kemudian dalam hal ini di Yohanes 10, kita adalah domba dan dia adalah gembala. Sehingga setiap dari Anda dan saya kan, kita pengen ya, kalau kita punya anak tuh mature, lama-lama makin dewasa. Dan secara fisikal, secara dunia memang betul. Semakin anak itu mature, semakin anak itu dewasa, maka dia harus mengalami namanya independensi dong.
Dia harus mengalami bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dunia mengajarkan itu. Kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya kamu udah kerja, kamu nantinya bisa membiayai hidupmu sendiri dong. Sekarang tugas kamu sekolah, kamu bikin PR sendiri, belajar sendiri, independen. Nanti kamu sudah lulus, kamu bekerja, kamu berkeluarga, ya kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Kita mengajarkan anak kita independen. Tetapi secara spiritual, sebagai anak-anak Tuhan, tanda daripada maturity, tanda daripada kedewasaan adalah dependency. Kebergantungan mutlak sama Tuhan. Semakin seorang Kristen itu mature atau dewasa, semakin dia dependent. Bergantung sama Tuhan. Karena yang tadi saya contohkan, tanah liat dan penjunan dan sebagainya, kita domba membutuhkan gembala. We are made for dependency. Kita ini memang diciptakan untuk bergantung kepada Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk bisa menggembalakan diri sendiri. Kita diciptakan untuk bisa bergantung kepada gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi hari ini saya rasa sungguh ya kita harus belajar untuk menjadi anak, untuk menjadi domba yang mengatakan bahwa karena gembala saya begitu baik, Tuhan begitu baik, dia memberikan rumput yang baik, dia memberikan damai dalam kehidupan saya tidak bisa makan makanan yang lain. Selain daripada apa yang difirmankannya. Saya nggak bisa makan makanan yang lain. Karena makanan yang diberikan oleh gembala saya sudah sangat baik sekali dan memuaskan kehidupan saya. Anda tahu kalau apa itu namanya rasa puas dan kemudian bisa duduk di padang yang berumput hijau dan kemudian ada di air yang tenang. Itu kalau kita lihat anak kecil aja. Babies, kalau kita melihat anak kecil. Ini foto daripada anak saya Didi, anak saya yang paling besar ketika dia usianya berapa? 1 bulan setengah, 2 bulan. Dia habis minum. Dia habis minum susu dan kemudian kalau bayi-bayi apa yang dilakukan? Biasanya kan diberdirikan sedikit, digendong dan kemudian ditepuk-tepuk punggungnya supaya dia apa? Supaya dia burp, supaya dia itu mengeluarkan gas dari perutnya, supaya nanti dia nggak sakit perutnya, nggak sakit badannya. Jadi dia dipukul-pukul supaya dia burp, begitu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia setelah minum dengan kenyang, bayi-bayi setelah burp dan digendong dia mulai tidur, dia mulai santai sekali. Ibaratnya domba berada di padang yang berumput hijau, di air yang tenang dan dia katakan, saya tidak mau ngapa-ngapain yang lain, saya tidak memerlukan makanan yang lain karena ini sudah cukup. Dan saya rasa betul di dalam kehidupan kita dia menjanjikan damai sejahtera yang seperti itu. Tetapi sebagai gembala yang baik, dia nggak mengizinkan kita cuma makan tidur burp, nggak seperti itu. Tetapi dia katakan bahwa dia akan membawa kita, dia akan menarik kita, dia akan menuntun kita. Dan di sini harus kita belajar. Di dalam dia bukan hanya kita dapat damai sejahtera, bukan hanya kita dapat rumput yang hijau, air yang tenang. Tapi dalam kehidupan Anda dan saya, Christianity is not only about salvationship, it's all about followership. Dalam kekristenan bukan melulu tentang keselamatan, berkat, damai sejahtera. Tetapi dalam kekristenan karena kita dependen, karena kita mengandalkan dia, kita harus mengikuti dia. Sekali lagi, Christianity is not only about salvationship. Bukan melulu tentang urusan keselamatan, saya diberkati, dipenuhi semuanya. No, but Christianity it's all about followership. Itu adalah seni bagaimana caranya mengikuti Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Karena itu lucu ya seringkali. Terutama di Amerika saya seringkali melihat di mobil-mobil belakangnya ada bumper sticker, ada stiker yang bertuliskan God is my co-pilot. Saya pilotnya, but God is my co-pilot kata dia. Tuhan adalah co-pilot saya. Tuhan adalah yang menemani perjalanan saya. Ya ada benarnya, tapi saya mau katakan hari ini breaking news guys. God is not your co-pilot,
He is your king, he is your shepherd, dia adalah rajamu, dia adalah gembalamu, dia adalah tuanmu, dia adalah orang yang berdiri di depan dan mendobrak untuk Anda dan saya, dan dia adalah orang yang layak diikuti dan bukan orang yang disuruh-suruh mengikuti kita maunya kemana. He's not your co-pilot, he's your king. Dia bukan hanya sekedar orang yang menemani Anda, Immanuel, tetapi dia adalah rajamu, dia adalah gembala dalam kehidupan Anda dan saya. Dan di sini kita mau melihat bahkan dalam Alkitab, ya, murid-murid Yesus, kalau Anda baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka hampir tiap pagi bertanya, Guru, mau kemanakah kita hari ini? Artinya muridnya ada 12, tapi yang menentukan hari itu mau kemana? Mau ke danau, mau ke kota, mau ke Yerusalem, mau ke Yeriko, mau ke Bitinia, mau kemana? Yesus menentukan, Guru, mau kemana kita pergi hari ini? Sehingga betul, tadi Yesus kan mengatakan sendiri, Yohanes 10, bahwa domba-domba diajar untuk masuk, domba-domba diajar untuk mengenal suaranya gembala, domba-domba diajar untuk mendengar dengan baik, dan kemudian domba-domba ayat 27 diajar untuk mengikuti dia. So it's not, ikut Tuhan bukannya sekedar a joy luck club. Ya, yang penting joyful, yang penting saya laki-laki, yang penting saya bless, saya diberkati. No. Kekristenan adalah 100% tentang bagaimana cara kita mengikuti dia sepanjang kehidupan Anda dan saya. Sehingga di sini kita bisa melihat apa sih yang harus kita doakan, minta hikmat dari Tuhan. Sebetulnya kalau saya bisa simpulkan cuma 2, yaitu your pacing, seberapa cepat Anda melangkah sebagai domba, and your placement, tempat di mana yang Tuhan mau Anda ada, dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam apapun. Your pace and your place. Your pace, kecepatan Anda, dan ruang dan waktu yang Anda berikan di dalam kehidupan Anda. Di sini kita harus minta hikmat dari Gembala Agung kita, supaya dia bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena seringkali orang ngelihat ya, oh dia sukses. Orang pikir bahwa kalau orang sukses itu jalannya cuma twing, wah, dari zero to hero langsung begitu. Enggak. Kalau Anda tanya, Anda interview semua orang sukses di dunia, jalannya enggak begitu. Tapi jalannya itu kan betul-betul ya, penuh dengan segala lika-liku sampai akhirnya dia menghadapi yang namanya terobosan. Sampai orang mengenal dia sebagai sukses, meskipun sukses ini berbeda-beda definisinya untuk setiap orang dan kelompok manusia. Tapi katakan, oh dia orang sukses. Tapi kita harus tahu bahwa harus melewati begitu banyak hal. Bukankah kita butuh gembala? Bukankah kita butuh dia yang menuntun kita dan menarik kita keluar dari lubang? Bukankah kalau kita tahu jalan begitu sulit, kita harus mengikuti dia dengan lebih serius lagi? Kenapa? Karena domba, Tuhan sendiri yang melabelkan kita adalah domba. Domba itu binatang yang gampang terkejut dan kalut dan kemudian khawatir dan kemudian gampang sekali untuk panik. Dan domba itu Tuhan sudah kasih sebuah mekanisme di mana dia ini memang diizinkan Tuhan binatang yang gak punya defense mechanism. Domba adalah binatang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri kecuali kalau dia itu ada dalam sebuah kelompok, herd, a flock, kawanan domba peliharaan. Alkitab ngomong begitu tentang Anda dan saya. Jadi gak ada domba yang bisa hidupnya sendirian. Kita gak didesain untuk hidup sendirian. Kita didesain untuk hidup dalam kelompok besar, the herd, dan kelompok-kelompok yang kecil, kayak grup dan sebagainya. Kalau kita bisa hidup dengan, kalau kita bisa artikulasikan dengan apa yang kita alami sebagai gereja hari ini. Jadi kalau seekor domba, dia hanya bisa duduk dan kemudian makan dengan tenang, lie in green pasture, duduk tiduran di padang yang berumput hijau, kalau ada beberapa keadaan terpenuhi dari diri domba itu. Yang pertama adalah dia dalam keadaan kenyang. Maka dia itu bisa duduk, lie down, duduk dan kemudian tenang. Dia kalau kenyang bisa. Yang kedua, kalau nggak ada parasit, kalau nggak ada kutu di balik bulunya, woolnya dia, kalau nggak ada kutu yang menghisap darah dia, yang membuat dia nggak gatal, yang membuat dia nggak sakit, maka dia bisa duduk dengan tenang. Dan kemudian kalau dia nggak punya musuh, kalau dia lagi nggak takut, maka dia bisa duduk dengan tenang. Dan yang keempat, gimana caranya seekor domba bisa duduk dengan tenang, dengan damai, adalah ketika dia tidak punya friksi, tidak sedang
tidak sedang berantem dengan domba yang lain. Kalau domba itu dia punya friksi dengan domba yang lain, dia lagi tidak suka dengan domba yang lain, maka dia nggak bisa duduk dengan tenang. Dan hari ini kalau kita mengikuti gembala kita Yesus, dan kita bilang bahwa saya nggak bisa tenang, bukan karena salah gembala, bukan karena salah apa, tapi saya punya friksi. Mungkin dalam keluarga, mungkin dengan teman, mungkin di pekerjaan, apapun itu. Seringkali kita nggak bisa tenang, bukan? Kita sulit untuk diam di dalam hadirat Tuhan, dan kemudian untuk lay down in green pastures, untuk bisa beristirahat tenang di padang yang berumput hijau, itu sulit sekali. Dan karena itu apa yang terjadi? Sampai hari ini, kalau gembala domba tahu ada domba demi domba, 2 domba aja yang sedang marahan satu dengan yang lain, gembala akan memaksa domba-domba itu untuk berdiri. Satu dengan yang lain berdiri. Tentu saja gembala nggak ngerti ngomongannya domba, tapi dia akan memaksa berdiri sampai dua-duanya ini nggak punya pilihan lain selain dari berdamai, dan kemudian dua-duanya sama-sama duduk. Waktu mereka lagi tegang, mereka berdiri, dan kemudian setelah mereka berdamai, gembala tahu mereka bisa duduk bersama-sama sambil makan bersama-sama. Isn't that wonderful? Bahkan gembala kita mau ngurusin hal-hal itu, hubungan antar manusia di dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga sebelumnya mereka stand, mereka berdiri karena mereka itu galau, mereka resah, mereka marah. Tetapi akhirnya mereka bisa duduk, mereka bisa turunkan tensi mereka. Itu adalah akar dari kata understand. Saya mengerti dia, I understood him, I understood her. Saya mengerti dia, karena tadinya saya nggak mengerti, saya harus berdiri. Tapi karena saya berdamai dengan dia, I understand. Saya bisa duduk. Isn't that wonderful? Tuhan ingin memberkati dia ingin memberikan damai sejahtera, dia ingin memberikan segala hal yang kita perlukan. Tetapi dia juga ingin supaya kita berdamai dengan satu yang lain. Dan kita memerlukan pengembalaan. Kita perlu Tuhan, kita harus mengikuti dia. Karena dalam dia ada keamanan. Kenapa? Binatang yang paling ditakuti oleh domba adalah serigala. Karena rata-rata bahkan dari zamannya Daud, rata-rata gembala itu mempunyai anjing penggembalaan yang membantu gonggongin kalau misalnya domba-domba itu lagi tercerai-berai. Nah, domba paling takut sama serigala karena matanya ini buram. Domba tidak bisa membedakan antara anjing dan serigala. Dan serigala dia nggak langsung menerkam karena mungkin nanti terlihat oleh gembala atau masih terlalu dekat dengan kawanan yang lain. Tapi serigala biasanya mengejar-ngejar sampai domba ini takut. Akhirnya domba ini menjauh dan kemudian baru menerkam dia. Serigala akan mengejar sampai domba ini kehilangan tenaga, kehilangan energi, dan kemudian gave up, dan kemudian menyerah. Dan dikatakan kalau kamu mau makan deh, aku udah capek, udah gak bisa lari lagi. Dan hari ini kita semua butuh mengikuti dia. Kita semua butuh penggembalaan dari Tuhan, bukan? Karena Roh Kudus membantu kita. Dia gembala yang baik. Dan hari ini saya berdoa, may the Holy Spirit tells you what helps you and what drains you. Biar Anda bisa tahu ini sebetulnya serigala apa bantuan dari Tuhan. Bisnis ini sebetulnya serigala atau bantuan dari Tuhan. Oh, orang yang kelihatannya mau menolong, apakah ini serigala atau betul-betul bantuan dari Tuhan? You need wisdom. Saya butuh wisdom. Karena itu terlebih lagi kita harus mengikuti arahan dari gembala kita yang memberikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan bukankah itu Yesus? Bukankah dia mengatakan akulah pintu dan akulah gembala. Dia adalah gembala dan pintu dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga ada sesuatu yang sangat intimate terjadi. Ketika gembala ada di pintu, dia akan mengecek domba itu satu persatu. Apakah ada parasit, serangga yang memakan darah dan membuat resah daripada domba? Apakah domba ini punya luka? Apakah ada duri di bawah bulunya? Dan apakah mungkin bulu itu terlalu tebal? Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat kita sombong dalam kehidupan ini. Bulunya terlalu tebal sehingga
parasit demi parasit bisa dengan mudah bersembunyi, berlindung di bawah wool yang tebal itu, bulu yang tebal itu. Dan dia katakan bahwa aku adalah gembala dan pintu. I will check you thoroughly. Izinkan aku, kata gembala yang agung, izinkan aku untuk punya satu intimate moment dengan kamu. Untuk punya satu masa yang betul-betul di mana aku memeluk engkau, memeriksa engkau. Karena itu Daud berkata, selidiki hatiku dan batinku ya Tuhan. Dan kemudian pemazmur berkata, kemana sih aku dapat pergi bersembunyi dari Tuhan? Jika aku ke atas, engkau di atas. Aku ke bawah, engkau ke bawah. Bahkan di dunia orang mati pun kau ada di sana. Dikatakan, kemana aku dapat bersembunyi dari roh-Mu ya Tuhan. Izinkan dia memeluk Anda dan memeriksa semua keadaan kita. Hati kita, batin kita, pikiran kita, semuanya. Dan hari ini dia katakan, hei, apa yang sedang kamu risaukan? Apa yang sedang kamu khawatirkan? Apa yang sedang engkau takuti? Sebagai gembala, dia bilang, aku mengenal domba-dombaku. Dan dombaku mengenal suaraku. Dan hari ini sepertinya Tuhan Gembala yang Agung berkata that my ear is in tune with my sheep. Aku tahu ketika dombaku lagi berteriak minta tolong. Anda tahu waktu anak-anak kami masih kecil, masih baby, kita punya namanya baby monitor ya. Kita taruh di keranjang bayi baby monitor seperti walkie-talkie sebetulnya, tetapi dinyalakan terus. Satu ditaruh di keranjang bayi, satu ditaruh di ruang tamu. Dan kemudian ada teman, saudara, keluarga datang dan kemudian kita ngobrol, bercanda dan sebagainya, berisik ruangannya. Tetapi begitu baby monitor ini bunyi, ada suara, wah, anak itu nangis. Saya dan istri langsung lari ke kamar. Orang-orang mungkin gak dengar karena situasi sangat berisik, sangat ribut. Mungkin ada musik, orang lagi ketawa, lagi ngobrol. Tapi sebetulnya secara batiniah, secara jasmaniah, orang tua itu telinganya selalu in tune, dengerin. Kalau ada suara sedikit dari monitor baby, artinya bayi ini udah bangun, kami langsung lari dan kemudian menghampiri anak itu. Itu Tuhan. Dia gak terganggu dengan ributnya ekonomi, dia gak terganggu dengan ributnya COVID, dia gak terganggu dengan ributnya resesi, dia gak terganggu dengan begitu banyak keributan di sosial media. His ear, my ear, kata Tuhan, is in tune with my sheep. Karena itu saudara, izinkan dia izinkan dia memeriksa setiap kehidupan Anda dan saya. Seringkali domba-domba sebelum masuk, gembala berkata, oh jangan bawa duri ini masuk. Oh jangan bawa kutu-kutu ini, parasit ini masuk. Oh ini ada luka, aku harus bebat, aku harus balut. Oh jangan, izinkan ini bulu-bulu terlalu banyak, ini banyak binatang kecil-kecil, serangga bisa hidup di bawahnya. Dan serahkan kepadaku, izinkan aku ambil, izinkan aku potong, maka aku akan jadikan engkau sesuatu yang lebih mulia. Dan hari ini saya gak tahu keadaan Anda. Mungkin Anda khawatir, dan hari ini saya ada kertas dan mungkin Anda khawatir. Anda tulis bahwa Tuhan, aku khawatir. Dan izinkan rasa khawatir itu semuanya Anda serahkan sama dia. Mungkin hari ini saya gak tahu, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang sedang sakit. Anda berdoa, Tuhan sakit, serahkan segala sakitmu dan khawatirmu sama dia. Mungkin Anda berkata bahwa Tuhan, aku memerlukan pertolongan, ada dalam masa resesi. Engkau berikan segala khawatirmu, segala keperluanmu, engkau katakan kepada dia, Gembala yang agung. Atau mungkin Anda berkata, Tuhan tolong saya Tuhan. Kalau mungkin ada kesombongan dalam kehidupan saya merasa too big, saya merasa bisa menggembalakan diri saya sendiri. Tuhan tolong saya, kasih saya humble, kasih saya humility, dan Anda serahkan kepada dia. Dan hari ini saya mau kenalkan kepada Anda, dia bukan hanya gembala yang baik, dan dia bukan hanya menjaga keluar masuk Anda, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan that I'm a consuming fire. Seperti Musa yang bertemu dengan Tuhan di semak yang penuh dengan api tapi tidak terbakar. Dan dia menerima sesuatu dari Tuhan yang ilahi. He's a consuming fire. Dan kemudian dia adalah ketika Roh Kudus turun, umat Tuhan mereka melihat ada lidah-lidah seperti api. He's a consuming fire. Dia memberikan
api, dia memberikan kehangatan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai gembala yang baik dia bilang, ayo, apapun yang kamu gak perlu dalam kehidupanmu, apapun arahanku ikuti, ayo serahkan kepadaku. Dan hari ini biar apapun yang bukan dari dia, apapun yang harus dirubah, kita serahkan kepada kita. Dan biarkan dia saat ini melanda setiap kehidupan Anda dan saya. Sehingga apapun yang kita berikan di hadapan Tuhan, tidak ada satupun lagi yang tersisa. Tetapi yang tersisa hanyalah sesuatu yang mulia di dalam kehidupan Anda dan saya. Apakah Anda mau menjadi orang-orang yang demikian? Memang saya adalah domba, tetapi I am his sheep. Memang saya adalah domba yang lemah, gampang khawatir, gampang takut, tidak bisa membedakan yang di depan saya kadang-kadang. But saya bukan sembarang domba, I am his sheep. Dan dia berjanji apapun yang diserahkan di dalam dia dijadikan lebih mulia daripada sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami mempercayakan kehidupan kami kepada Gembala Agung kami yang luar biasa namanya Yesus. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawa aku ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Bahkan ya Bapa, Ia menyediakan bagi kami makanan, hidangan, jamuan di hadapan lawan-lawan kami. Dan sungguh terjadi dalam kehidupan kami ketika kami menghargai Engkau sebagai gembala. Ketika kami mendengar, mengenal, dan mengikuti Engkau, sungguh terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang masa, dan aku akan diam dalam hadirat-Mu sampai Tuhan datang. Berkati umat-Mu, terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang berhasil, in Jesus name. Happy Sunday Church. God bless us all. Sampai ketemu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amen. Saya percaya Anda semua diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Sam pada pagi hari ini. Dan saya mengajak Anda semua untuk bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan buat kita semua, bahwa link ibadah ini akan ditutup besok Senin pukul 10 pagi. Jadi pastikan Anda, teman-teman Anda ataupun keluarga Anda, bahkan juga ingatkan kepada teman-teman care group Anda untuk segera mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan bukan hanya itu, kalau Anda juga membutuhkan dukungan doa ataupun juga counseling, ataupun juga Anda membutuhkan informasi mengenai Gereja IFGF Bandung, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang ada di layar Anda. Dan kita akan bertemu kembali dalam minggu depan dalam ibadah bersama di waktu yang sama dan di channel yang sama. Thank you church, God bless you, happy Sunday.